Kaf ha ya ain sad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Sambil melanjutkan di surah Maryam, kita sampai pada ayat 16. Nanti juga kita akan sama-sama mengenal tanda wakaf dan wasol. Nah, bagi sahabat Al-Quran di sini yang baru mengikuti kajian ini, biar tidak setengah-setengah, silakan lihat video yang pertama di surah Maryam. Di awal surah yang pertama kemarin sudah pernah kita buat, sekarang kita sampai pada ayat 16. Karena di situ ada teori tajwid yang harus diketahui mengenai bacaan mad lazim harfi muqaffaf. Yang dimaksud mad lazim harfi muqaffaf itu yang ada di sini. Kaf ha ya ain sad. Itulah yang dimaksud dengan bacaan mad lazim harfi muqaffaf. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya yang ini. Nah, sekarang kita melanjutkan pada ayat 16. Tidak lupa sambil kita uraikan sebagian kaidah hukum bacaannya, tajwidnya bersama-sama sambil kita baca pelan-pelan. Marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam. Yang pertama ini sudah ada tanda wakaf lazim. Biar teman-teman lebih paham, kita lihat. Nah, di sini sudah tersedia tanda-tanda wakaf dan wasol. Yang pertama tadi kita menjumpai mim kecil, namanya wakaf lazim, artinya harus berhenti. Maryam, wadhkur, hati-hati ada huruf dal sukun. Kita langsung masuk pada huruf dal. Wad, hati-hati memantul karena bukan qalqalah, kita tahan. Wadhkur fil, lalu ada huruf ra sukun yang didahului dhammah, kita baca tafkhim atau tebal. Wadhkur, pembahasan ra tafkhim dan ra tarkik, ra tebal dan ra tipis ada di video sebelumnya. Wadhkur fil kitabi, fil ada lam ta'rif yang bersukun, namanya idhar qamariyah. Idhar qamariyah. Fil kitabi, ta ada fathah berdiri atau alif kecil, kita panjangkan 2 harokat. Ini cabang dari mad tabi'i. Kitabi Maryam, ra sukun kita baca tafkhim karena sebelumnya ada baris fathah atau harokat fathah, maka kita baca tafkhim dengan cara lidah kita angkat ujung lidah kita. Maryam. Nah, di sini ada wakaf lazim, kita harus berhenti. Maryam. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Idzin ada huruf dal berharokat kasroh bertemu nun sukun. Kita fokus pada huruf nun sukun, maka kita samarkan bunyi nun sukun 3 harokat. Idintah. Lalu di sini ada hamzah wasol, sama seperti yang di atas ini,
sama seperti yang di atas ini tidak berfungsi ya. Maka kita fokus pada nun sukun. Namanya bacaan ikhfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun 3 harokat. Idzin tabadat. Tabadat ada huruf tak sukun, dia mempunyai sifat hamas, maka pada saat dibunyikan tabadat, tabadat, tetapi hati-hati keluar dari makhraj, jangan sampai tabadat itu keluar dari makhraj tha. Ini hanya hamas. Idzin tabadat min ahliha, nun sukun bertemu hamzah, namanya bacaan idhar halqi. Kita baca jelas tanpa mendengung. Kita lihat pada kolom ini bacaan jelas yang tidak dibaca mendengung. Ada huruf apa saja? Ada hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Maka jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini dibaca jelas tanpa mendengung. Seperti ini, min ahliha. Min ahliha makanan, ha fathah diikuti alif 2 harakat. Liha makanan, ta fathah diikuti alif, makanan ada fathah tanwin bertemu shin, namanya ikhfa hakiki karena bertemu dengan selain huruf 6 tadi yang dibaca jelas tadi ya. Ini namanya bacaan ikhfa hakiki, maka kita samarkan. Kalau ada kata ikhfa maka kita samarkan. Nasya, siap masuk pada huruf shin 3 harokat, kita samarkan. Makanan syarqiyah, syarqiyah. Ra sukun yang didahului fathah kita baca tafkhim tebal. Ra sukun yang didahului fathah atau duma itu dibaca tafkhim. Tafkhim itu tebal, maka lidah kita terangkat. Syar, syar, syarqiyah. Qiyya masuk pada huruf ya yang bertasdid tanpa ditekan lama-lama, hanya masuk qi. Qiyya, ya-nya karena ada fathah tanwin, fathatain yang dibaca waqaf, maka kita panjangkan 2 harokat atau 2 ketuk, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ini adalah cabang dari mat tabi'i, namanya mat iwad. Tidak boleh lebih ya, wajib 2 harokat. Qiyah, tidak boleh syarqiyah. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Wajib 2 harokat karena ini cabang dari mat tabi'i, namanya mat iwad. Karena ada fathah tanwin yang dibaca waqaf. Kita wakaf pada tanda lam alif karena ini di akhir ayat atau di roksu ayat. Nah, kita lihat di sini kaidah dari lam alif. Artinya tidak boleh berhenti tanpa mengulang kecuali pada roksu ayat. Roksu ayat adalah di akhir ayat seperti yang tadi. Nah, ini artinya di akhir ayat atau di roksu ayat. Kita berhenti di sini tanpa mengulang. Fattakhadat min dunihim hijaba. Fattakhadat masuk pada huruf ta yang bertasdid. Maka di sini fathah diikuti alif ini sudah tidak berfungsi sebagai mat tabi'i. Kita langsung masuk pada huruf ta yang bertasdid. Fattah. Fattakhadat. Lalu di sini ada huruf tak sukun yang memiliki sifat hamas jika disukun. Fattakhadat min dunihim, nun sukun bertemu dal ikhfa hakiki, kita samarkan 3 harokat. Min dunihim, du ada duma bertemu waw sukun 2 harokat. Dunihim, mim sukun bertemu ha, kita baca jelas tanpa mendengung, namanya bacaan idhar safawi. Mim sukun ini bisa mendengung jika bertemu dengan 2 huruf, yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan 2 huruf ini, maka dibaca jelas tanpa mendengung seperti ini.
min dunihim hijaba. Jaba masing-masing dua harokat kita panjangkan. Ja fathah diikuti alif, ba karena ada fathah tanwin yang dibaca waqaf namanya mad iwad. Seperti yang tadi, dua harokat kita panjangkan, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dan ini adalah tanda waqaf, al waqfu aula. Nah, kita lihat di sini qaf lam artinya boleh wasol atau boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Artinya di sini lebih baik berhenti. Ya, sekali lagi tanda qaf lam al waqfu aula artinya boleh wasol. Wasol itu terus tetapi berhenti lebih baik. Nah, kita tadi memilih untuk berhenti. Hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyara. Kenapa kita berhenti di sini sedangkan di sini tidak ada tanda waqaf? Ini salah satu contoh ketika nafas kita habis, maka kita memilih waqaf untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Fatamassala laha basyara. Rohnya ini kita panjangkan dua harokat. Fa arsalna, ro sukun yang di dali fathah kita baca tafkhim. Fa arsalna, nah ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat namanya bacaan mad jaiz munfasil. Namanya bacaan mad jaiz munfasil. 4 harokat kita samakan dengan video sebelumnya, kita konsisten untuk mad jaiz munfasil 4 harokat kita panjangkan. Salna na ilaiha, ilaiha ha fathah diikuti alif 2 harokat. Ruhana, ru duma bertemu sukun 2 harokat. Ruhana, nah fathah diikuti alif 2 harokat. Hana fatamassala laha, hati-hati di sini. Fatamassa masuk pada huruf sa, bukan sa tetapi sa, t s a. Fatamassala, fatamassala laha, ha fathah diikuti alif 2 harokat. Laha basyara, basyara. Karena kita wakaf di sini maka kita harus kembali pada kalimat sebelumnya, tidak boleh melanjutkan ya. Karena kita tadi wakaf darurat, nafas kita habis. Ini seumpama nafas kita habis ya. Ini sangat cocok bagi lansia, bapak-bapak, ibu-ibu yang menginginkan wakaf pendek untuk menyesuaikan kemampuan nafasnya. Bisa berhenti pada kata basyara, lalu kembali pada kata fatamassala. Fatamassala laha basyaran sawiyya. Kita kembali di sini fatamassala, langsung masuk pada kata. Sekarang di sini kita wasal atau terus, maka ada tanwin pada huruf ro ini kita samarkan 3 harokat karena bertemu sin. Basyaran sa, basyaran sawiyya, namanya ikhfa hakiki. Kita samarkan bunyi tanwin pada huruf ro. Rasa, sawiyya, wiyya masuk ke huruf ya yang bertasdid tanpa ditekan lama-lama, hanya masuk wiyya. Ya-nya kita panjangkan 2 harokat karena di sini ada fathatain yang dibaca waqaf, namanya hukum bacaan mad iwad, cabang dari mad tabi'i, tidak boleh lebih dari 2 harokat, mutlak 2 harokat. Sawiyya, ya. Contoh bacaan yang salah. Fatamassala laha basyaran sawiyya. Nah itu terlalu kepanjangan, tidak boleh karena ini mad iwad, panjangnya 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ada fathah yang diikuti alif 2 harokat kita panjangkan.
Qalat inni, nun yang bertasdid gunnah musaddadah kita tekan selama 3 harokat. Jangan lupa kita dengungkan. Inni, ni ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, namanya bacaan mad jaiz munfasil 4 harokat kita samakan dengan sebelumnya. Yang pertama ini hamzah dan yang sebelahnya adalah ain, maka harus kita bedakan antara hamzah dan ain. A'udzu birrahmani, duma bertemu sukun 2 harokat. A'udzu bir, masuk pada huruf ra, bir. Di sini namanya idgham samsiyah karena lam ta'rif yang tidak bersukun. A'udzu birrahmani, masuk pada huruf ra, atau ini juga yang disebut idgham samsiyah karena dalam ta'rif yang tidak bersukun. Birrah, a'udzu birrahmani minka. Birrah masuk pada huruf ha, rahmani, ma fathah berdiri atau alif kecil di sini 2 harokat kita panjangkan. Mani minka, nun sukun bertemu ka kita samarkan 3 harokat. Minka in kunta, ada nun sukun di sini. Nun sukun bertemu kaf ikhfa hakiki, nun sukun bertemu kaf sama masing-masing ikhfa hakiki kita samarkan nun sukun 3 harokat. In kunta taqiyya, taqiyya masuk ke huruf ya yang bertasdid tanpa ditekan lama-lama, hanya masuk taqiyya, ya fathah tanwin yang dibaca waqaf, namanya mad iwad 2 harokat atau 2 ketuk kita panjangkan. Taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbik, kita berhenti, kita waqaf pada tanda shad lam al waslu aula. Kita lihat kaidah dari waqaf shad lam ini. Nah, kaidah dari shad lam di sini al waslu aula artinya boleh berhenti tetapi terus lebih baik. Artinya di sini kebalikannya sama qaf lam. Jika qaf lam ini sebaiknya berhenti, maka shad lam di sini sebaiknya terus. Walaupun berhenti tidak apa-apa. Sekali lagi, shad lam al waslu aula artinya boleh berhenti tetapi terus lebih baik. Ada fathah diikuti alif pada huruf qaf, 2 harokat kita panjangkan. Qala innama, nun yang bertasdid gunnah musaddadah kita tekan, kita dengungkan selama 3 harokat. Innama, ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, mad jaiz munfasil. Innama ana rasuluh. Di sini ada nun yang diikuti alif, tetapi di atas ada tanda sifir mustatil. Artinya di sini pada saat kita wasol atau terus maka kita baca pendek. Ana rasuluh. Hati-hati. Nah, yang diikuti alif ini dibaca pendek karena ditandai sifir mustatil. Ana rasulu rabbik. Rasul, doma bertemu sukun 2 harokat kita panjangkan. Sulu rabbik, masuk ke huruf ba yang bertasdid rabbik. Kita waqaf pada tanda shad lam al waslu aula. Li ahabalaki ghulaman zaqiyya. Gula fathah berdiri atau alif kecil 2 harokat. Ghulaman zaqiyya. Manza, fathah tanwin yang bertemu zain kita samarkan 3 harokat ikhfa hakiki. Zaqiyya, zaqiyya masuk ke huruf ya yang bertasdid. Qiyya tanpa ditekan lama-lama, hanya masuk. Qiyya, ya-nya kita panjangkan 2 harokat mad iwad karena ada fathah tanwin, fathatain yang dibaca waqaf. Alhamdulillah, kita akhiri sampai ayat 19.
Sambil kita tutup, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiyya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, buat teman-teman yang baru mengikuti channel ini, untuk supaya lebih lengkap dan bisa memahami dari awal, silakan tonton video sebelumnya. Berikut ini adalah sampul atau thumbnail video sebelumnya. Semoga ada sedikit manfaat dari video ini. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.